Selamat malam, Pak Edi dan teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mendiskusikan terkait jawaban tugas forum pada malam ini. Tema yang akan saya angkat adalah the sampling process. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ivoleni Siahaan. Kali ini saya akan membahas terkait the sampling process. Oke, pertanyaan yang pertama, teknik sampling apa yang digunakan dalam penelitian ini dan bagaimana teknik tersebut memengaruhi representativitas serta generalisasi hasil penelitian terhadap populasi mahasiswa akuntansi di Indonesia? Eh, Menurut jawaban saya, penelitian menggunakan purposive sampling, di mana responden dipilih melalui kolaborasi dengan dosen pada 4 universitas swasta dan memenuhi kriteria inklusi, di mana mahasiswa akuntansi yang telah menggunakan BNPL lebih lebih besar dari 4 kali dalam 6 bulan. Pendekatan ini meningkatkan internal validity untuk memahami perilaku penggunaan BNPL aktif, tetapi mengurangi kemampuan untuk mengeneralisasi hasil keseluruhan populasi mahasiswa akuntansi Indonesia. Misalnya universitas negeri, wilayah luar Jawa, dan non-users. Purposive sampling cocok untuk studi fenomenologis atau targeted, tetapi bukan probabilistik sehingga hasil rentan terhadap selection bias. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana peneliti menentukan akurat sampel yang dianggap memadai untuk analisis menggunakan pendekatan PLS-SEM, serta apa dasar teoritis atau praktis yang digunakan untuk dalam hal penentuan jumlah tersebut? Jawabannya, peneliti melaporkan 473 responden. Awalnya ada 412, lalu ditambah kurang lebih 15% untuk mengatasi ketidaksesuaiannya. Angka ini dipilih secara praktis berdasarkan realisasi pengumpulan data, seperti paper base awal ditambah online follow-up. Untuk kebutuhan analisis, 473 responden tersebut dianggap memadai untuk teknik seperti PLS, SEM, dan bootstrapping. Beberapa teori yang dapat digunakan untuk menguji apakah sampel kita sudah memadai, reliable, dan valid, yaitu Harman Single Factor Test, bagaimana untuk menguji adanya bias, di mana syaratnya adalah variannya lebih kecil dari 50%, dan check goodness of fit parameters. Selain menentukan apakah jumlah sampel yang kita miliki sudah memadai atau tidak, jumlah sampel juga dapat ditentukan secara statistik dengan menentukan beberapa hal berikut, seperti menentukan expected impact yang kita harapkan. Lalu ada total power, confidence level, dan margin of error. Serta menghitung sample size dengan formula yang bersesuaian dengan distribusi data. Oke, pertanyaan selanjutnya, metode pengumpulan data apa yang digunakan dalam penelitian ini, dan bagaimana peneliti memastikan validitas serta reliabilitas instrumen kuesioner yang mengukur konstruk seperti God locus of financial control dan subjektivitas financial well-being? Jawaban menurut saya, metode pengumpulannya itu menggunakan two-stage time-led design, di mana tahapan pertama merupakan kuesioner kertas di kelas, lalu tahapan kedua ada follow-up online, bisa juga yang melalui email,
di mana instrumen ini bisa memakai skala yang sudah divalidasi sebelumnya. Lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan dan kelemahan pengguna survei online dalam konteks penelitian perilaku keuangan mahasiswa, terutama terkait potensi bias responden dan keterbatasan kontrol terhadap kondisi pengisian data? Menurut saya kelebihannya yaitu efisien, cepat, cost efektif, memudahkan untuk follow up, bootstrap analisis, mengombinasikan paper base di mana untuk mengurangi risiko sampel fiktif. Kelemahannya self selection atau non response bias. Jadi mereka yang memilih ikut follow up bisa berbeda secara sistematis. Lalu kelemahan lainnya kurang kontrol atas kondisi pengisian, adanya distraksi atau bantuan pihak lain, terus potensi jawaban sosial atau desirable, dan keterbatasan representatif. Hanya 4 survei online juga kurang cocok untuk menjangkau kelompok yang tidak aktif online atau non-user BNPL. Lalu, pertanyaan terakhir, jika penelitian ini diperluas untuk mencakup populasi non-mahasiswa atau sektor masyarakat lain, bagaimana strategi sampling dan metode pengumpulan data sebaiknya disesuaikan agar hasil penelitian tetap valid dan relevan secara empiris? Jawabannya, sampling, di mana gunakan probabilistic design, misalnya seperti stratified random sampling by region, age atau umur atau pekerjaan, atau multi-stage sampling untuk representatif nasional. Pertimbangan oversampling pada kelompok kecil atau rentan. Lalu, data collection pakai mixed mode, di mana bisa dilakukan secara online dan tatap muka untuk menjangkau yang tidak online. Gunakan penimbang atau sampling weights untuk mengoreksi perbedaan demografis. Lalu, instrumen dan analisis. Lakukan validasi lintas kultural dan measurement invariance antar kelompok untuk menjamin item bekerja sama antar populasi, serta jalankan power analysis khusus untuk model PLS SIM multigroup. Dokumentasikan non-respondent rates dan lakukan sensitivity analysis. Demikian persentase dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, selamat malam.